Oke, ya kita lanjutin topik yang kemarin ya. Di video kemarin kita sudah membahas pertemuan tentang sumber potensial untuk E kurang dari V0 ya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita bahas tentang solusi yang energinya positif ya untuk E lebih dari V0. Nah, nah ini ya. Kalau yang E kurang dari V0 kemarin kita bisa menganalisis tentang bagaimana perilaku fungsi gelombangnya. Namun kalau sekarang yang E lebih dari V0 kita bisa menganalisis hal mengenai koefisien refleksi dan transmisi ya. Untuk E lebih dari V0 dia tuh kita kenal dengan nama keadaan ya scattering ya, atau scattering state. Kalau E kurang dari V0 yang di bawah titik 0 ini sekitar sini tuh adalah keadaan bound state ya. Nah, gitu. Nah, kita bagi ini jadi 3 wilayah ya, sesuai kemarin ya kita ini ada wilayah 1, 2, dan 3 ini. Nah, ya, ini. Nah, kita fokus sekarang di wilayah yang eh, E lebih dari V0, energi positif ya. Artinya kita kita bisa bahas di daerah 1 di sini ya, di daerah 1 di sini dan daerah 2 dan di daerah 3 ya. Nah, yang mudah itu adalah pertama di daerah 1 dan 3 dulu karena sama-sama mempunyai potensial 0 ya. Di ya, daerah 1 dan 3. Nah, itu. 1 dan 3 potensialnya tuh 0 dan sama-sama mempunyai energi yang positif. Nah, sehingga persamaan Schrödinger yang kita punya itu hanya sebagai berikut. Min H bar kuadrat per 2M ya D2C per dx kuadrat, tidak usah pakai V karena potensialnya 0 gitu. Nah, itu persamaan Schrödinger ini harus kita hafal ya. Nah, ini sama dengan EC ya. Kita harus hafalkan persamaan Schrödinger lebih hafal daripada nama kita sendiri. Nah, ya udah kita bisa tuliskan sini D2C dx kuadrat itu sama dengan N2ME per H bar kuadrat C. Gitu. Nah, ya kita misalkan saja variabel yang nempel di sini itu adalah ya ini adalah bentar, ini adalah K kuadrat ya. Ya dengan K eh, K itu sama dengan akar ya 2ME per H bar ya. Nah, oke. Alhasil ya kita punya solusi. Kalau solusi yang minus itu kan kita punya solusi ya untuk daerah 1 itu kita punya si 1 ya. Kita punya dua kombinasi eksponensial IKX ya, potensial IKX dan potensial apa namanya untuk yang minus IKX ya. Dan daerah 3 itu juga sama. Tapi hendaknya kita bedakan konstantanya ya. Yaitu si 3 itu katakanlah kita punya E ya. E I K X tambah F E pangkat I K X gitu. Nah, sekarang eh ya kita bisa bahas ini gelombang itu kita asumsikan datang dari jarak tak hingga ya. Nah, gelombang itu datang dari jarak tak hingga. Berarti kan begini ilustrasinya. Dari jarak min tak hingga gitu. Sini ya. Nah, ini ilustrasinya. Nah, sekarang kita bukan fokus ke permasalahan energinya, melainkan kita fokus ke permasalahan perilaku mengenai gelombangnya. Ini nggak usah ya. Ini kita hapus yang ini karena kita hanya fokus ke energi yang positif. Ya, ya tapi potensialnya ini kita tetap butuh ya ini ya. Nah, ini kita tetap butuh yang ini. Nah, ini kita tetap butuh sini. Nah, gitu. Berarti artinya kita bisa tafsirkan ini ya, ini sebagai apa namanya? Ya, kita bisa tafsirkan ini begini. Nah, kita bagi jadi dua bagian ya di sini.
di sini sama di sini. Ya, eh eksponensial yang e pangkat i kx ya, secara fisik itu menyatakan gelombang datang, ya, yaitu a e pangkat i kx. Dan yang minus i kx itu menyatakan gelombang yang mantul, ya, sini. Nah, b e pangkat min i kx ya, kita sudah mulai masuk ke tentang fisika gelombang di sini. Nah, artinya kalau misalkan kita punya kalau kita punya gelombang yang mantul di sini, pasti kan ada gelombang yang diteruskan. Yaitu di sini ya katakanlah kita punya gelombang yang lain dan yang di sini pasti punya gelombang yang lain ya karena bekas mantulnya ini. Dan yang di sini ini pasti ada gelombang yang terus melaju ke sini ya. Ini gelombangnya terus terus melaju ke sana, nggak ada yang balik kan, nggak ada penghalang lagi di sini ya, terus maju ke sana. Kalau di sini kan masih ada penghalang, jadi bisa ada kemungkinan balik. Kalau di sini kan terus dia, ya. Nah, artinya apa? Kalau apa namanya eh, gelombang itu kan sebenarnya datang dari jarak minus tak hingga, ya. Gelombang itu datang dari jarak eh, minus tak hingga, ya. Artinya kalau di si 3 di x sama dengan minus tak hingga itu, maka si 3-nya itu kan menjadi gini ya, e pangkat minus tak hingga karena masuk di situ maka tambah f tak hingga ya. Nah, oke, sebentar, aku begini ya. Nah, ini. Maka di sini ini akan blow up ya, tak hingga. Maka kita harus pilih karena fungsi gelombang di x sama dengan min tak hingga harus finite, dia ini f-nya harus dipilih 0 ya, sehingga f itu 0, maka C3 itu sama dengan E pangkat kx ya, gitu. Nah, artinya secara fisik apa? Gelombangnya itu hanya ada yang mengarah ke kanan, E pangkat kx, yang balik mantul dia yang ke sini tuh nggak ada dia. Yang Fe pangkat min I kx tuh nggak ada, ya, gitu. Jadi gelombangnya murni ke kanan semua, ya. IKX, E positif, E negatif ini menyatakan arah rambatnya, ya. Kalau E IKX ke kanan, E minus IKX ya ke kiri. Nah, sekarang bagaimana dengan daerah kedua? Ya, daerah dua. Ya, daerah dua itu daerah di antara sumur ini. Ya, potensialnya yaitu tetap tetap V0 ya, tetap minus V0 ya. Nah, potensialnya tetap eh, minus V0. Nah, itu lalu ya, energinya tetap positif ya. Energinya tetap positif sih. Energinya tetap positif. Nah, ya gitu. Oke. Ya, harusnya energi begini ya. Nah, oke. Ini positif ya, V-nya harusnya ya. Ini V-nya harusnya positif. Sebentar, sebentar. Ini nanti sebentar. Ini ya, itu. Nah, ya, ini ya. Itu kita dapetin itu sebentar. Ada yang buat aku ragu itu V-nya harusnya positif atau negatif ya. Sebentar. Ya, tetap negatif ya harusnya ya. Nah, maka persamaan Schrödinger-nya akan jadi gini. Nah, ini aku cocokkan sama di buku Griffith juga ya. Min Haber kuadrat per 2M, D2 C2 per dx kuadrat min V0 C2 ini sama dengan E C2. Nah, berarti ini akan jadi ya min Haber kuadrat per 2M ya, kita pindahkan. Nah, ini sama dengan E plus V0 C C2.
ya. Nah, maka kita dapatkan di sini D2 C2 per dx kuadrat ini kan akan menjadi min 2m per h bar kuadrat E plus V0 C2 ya. Nah, kita pilih ini jadi konstanta yang lain ya. Kita katakanlah ini L kuadrat sehingga L kita bisa pilih ini ya. Nah, ini 2M E plus V0 per H bar ya. Maka kita punya solusi ya. Solusinya kita ambil sinus cosinus saja biar lebih mudah. Nah, ini padahal kalau kita ambil yang E pangkat I KX itu juga boleh-boleh saja, sah-sah saja. Berarti C sin ya LX tambah D ya. Ini aja yang C itu yang FL sama cos ya. Nah, C cos LX tambah D sin LX ya. Begitu. Nah, sehingga fungsi gelombang yang bisa kita gabungkan sekarang tiga-tiganya ini. Sebentar. Ya gitu. Fungsi gelombangnya kita bisa gabungkan sini. Nah, bentar. Ya, fungsi gelombangnya itu ada 3, yaitu C1, C3, ya, dan C2. C2 tadi C cosinus LX tambah D ya sinus LX ya. Ini sebentar. Nah, ini C1-nya tadi ada AE IKX, BE min IKX ya. AE pangkat IKX tambah BE pangkat min IKX, C3 EE pangkat IKX. Gitu. Nah, nanti kita bisa kenakan syarat kontinuitas ya di masing-masing batas itu bagaimana syarat kontinuitasnya gitu. Oke, sebentar ya. Oke, yuk. Oke, betul ya. Ya, potensial itu ini ya, kalau misalkan di dalam sini yang dilihat tuh potensial tetap positif ya. Ya. Nah, yang kita lihat tuh sebenarnya perilaku energinya aja. Ya, kalau di atas sini energinya positif, di bawah sini energinya negatif ya. Potensial di sini dimanapun dia apa namanya? Potensialnya dimanapun dia tetap negatif di sini, ya, di sini tetap negatif dia. Yang dilihat tuh hanya energinya sih. Ya, ini energinya, ini E lebih dari V0. Gitu. Ya, tadi kan sempat rancu. Kalau misalkan ini kan potensialnya kan di atas V0, potensialnya kan nggak positif. Enggak, bukan begitu, ya. Jadi kita melihatkan dari energinya. Ya, kalau merah ini energinya positif dan potensialnya tetap minus V0 di manapun dia, di region sini pokoknya, ya, di sini. Nah, di sini semuanya 0, di sini semuanya 0, ya. Nah, kalau misalkan yang di sini lebih dari V0 sini, ya, berarti yang ini pun juga potensialnya nggak boleh 0 dong, ya. Nah, gitu. Aku tuh sempat mengira ini di sini V-nya tuh lebih dari V0, ya. Bukan negatif di situ. Nah, tapi kita lihat daerahnya ini tetap min V0 ya. Di sini tetap V-nya 0 di atas maupun di bawah. Yang berbeda hanya perilaku energinya saja, gitu. Oke. Ya. Nah, sekarang kita bisa kenakan kontinuitas ya di masing titik. Ya, kalau yang ini kan kontinuitas di ini kan dari X kurang dari min L, yang ini min L sampai X sampai L, yang ini X lebih dari L. Ya. Nah, sekarang kontinuitas di X sama dengan min L ya. Nah, ini kan kontinuitasnya cuma ada 2 ya, di min L di sini dan L di sini ya. Berarti di sini tuh di 2 ini tuh dikenal apa namanya? Dikenal solusi yang ini C, ini yang D ya, gitu. Nah,
yang C katakanlah merambat ke sana, yang D katakanlah merambat ke kiri. Ya, ini juga bisa ditulis jadi C E pangkat I L X, yang ini D pangkat E min I L L X ya. Tapi mengingat kita membutuhkan formulasi matematis yang lebih simpel ya dalam konstruksi syarat batas, sehingga aku pilih cos sinus saja salah satu. Kalau dua-duanya E itu mungkin males aja, susah. Ya, kalau di X sama dengan min L itu melibatkan dua hal ya. Yang pertama itu di fungsi gelombang C1 ya pasti, dan C2 ya, melibatkan daerah 1 dan daerah 2 ya. Kalau di min L kan di sini nih, di sini. Min L kan di sini, min L itu melibatkan daerah 1 dan daerah 2. Kalau di L berarti daerah 2 di sini dan daerah 3 di sini ya, di batasnya. Nah, yaudah kita bisa masukkan dari sini ya. Untuk X sama dengan min L di daerah 1 berarti kan ya, berarti kan A ya, A E pangkat minus I K L ya, tambahkan B E pangkat I K L ya. Min L masuk ke X ini. C2-nya berarti kan kita punya C cos ya min KL min LL ya. Ini aku sering bertukar lagi. Ini min L kecil L ya, tambah D sinus min L kecil L ya. Nah, ini kita bisa tuliskan lagi lebih sederhana, AE pangkat min I K L tambahkan BE pangkat I K L. Ini cosinus minus kan sama dengan cosinus positif ya. Terus yang sinus negatif itu sama dengan sinus negatifnya, D sinus L LL besar. Nah, sekarang syarat batas yang kedua ya. Syarat batas yang kedua itu melihatkan keturunannya dc1 dx, dx sama dengan min L, dc2 dx itu sama x sama dengan min L ya, turunannya. Yang pertama, kalau kita turunkan pasti yang di sini kan ada IK, yang ini minus IK ya. Jadi makanya ini bisa dikeluarkan sebenarnya. IK A E pangkat I KX tambah B E pangkat min I KX, di mana di X sama dengan min L. Yang kedua, itu turunannya adalah tadi turunannya ini cosinus kan min sin ya. Yang ini turunan sin kan cosinus ya, tapi L-nya maju ke depan ya. L-nya maju ke depan, yang ini jadinya C sinus ya, min C sinus L X ya, tambahkan D cosinus L Lx. Nah, ini dx sama dengan min L. Nah, gitu. Oke, masukkan batasnya, berarti ini jadinya IK ya, ini jadi A E pangkat minus IKL tambah BE pangkat IK KL ya. Yang ini jadinya yang ini sama dengan ya, ini jadinya ini sama dengan, masukkan batasnya ya, L. Nah, ini sinus negatif kan sama dengan sinus negatif ya. Sin min L itu kan sama dengan min sin L. Jadi min positif. Jadi C sin LL tambahkan cosinus negatif tetap cosinus positif ya. Tambah D cosinus L besar ya. Nah, ini kita sebut saja sebagai persamaan 1 dan ini sebagai persamaan 2. Nah, berikutnya kontinuitas di X sama dengan L besar ya. Kontinuitas di X sama dengan L besar. Nah, ini yang kedua itu kontinuitas di X sama dengan L besar. Nah, ini ya L besar. Ya, berarti kalau di L besar tadi melibatkan fungsi gelombang yang C2 di X sama dengan L dan C3 di X sama dengan L besar ya. Nah, berarti kalau begitu ya, tadi kan fungsi gelombangnya ada ini ya, C2 ini tambah ini. Masukkan aja semuanya, kan ini positif semua ini. Jadi ya C cos L besar tambah D sinus L besar ya. C3-nya ini kan jadi E dikalikan E pangkat I KL ya.
Nah, berarti ini begini. Nah, yang kedua, turunannya berarti dc2 per dx sama dengan L, dan turunannya di dc3 per dx sama dengan L. Ya. Nah, turunannya ini yang cosinus dengan min sin, yang D itu kan cos ya, berarti L-nya maju bisa. L-nya ke depan. Nah, L min C sin LX tambahkan di cosinus LX ya. Yang C3 itu kan IK E pangkat I KX ya. Ini di X sama dengan L, ini di X sama dengan L besar. Nah, ini tadi persamaan 3 ya. Yang ini persamaan 4. Nah, oke, berarti yang ini kita masukkan ya. Kalau sinnya positif, ini kan masukkan sinnya positif, berarti eh, ini L ya. Ini D-nya pindah ke depan aja. D cosinus LL, yang ini min C sinus LL besar. Yang ini jadinya IK E pangkat IK KL besar. Nah, ini persamaan 5. 4 aja ini. Yang 4 ini nggak usah ya. Ya. Oke, nice. Sekarang kita bisa apa namanya? Kita bisa kumpulkan ini ya jadi satu ini. Nah, kita kumpulkan ini jadi satu. Nah, oke. Ini. Ya, tadi kita kumpulkan 4 persamaannya ya. Yang ini satu. Nah, ini mulai dari sini sudah agak ribet ya. Nah, sudah sangat-sangat ribet ini di sini. Nah, ini persamaan 2 ya. Kita gabungkan ya. Ini ya, yang kedua. Nah, kita sudah gunakan metode eliminasi di sini sekarang. Ya, ini. Terus ini yang ketiga ya. Yang ketiga ini. Nah, ini ya. Terus yang keempat ini ya. Nah, ini. Kalau kalian lihat ini kan bentuknya seperti ini. Ya, empat syarat batas ini ya. 4 syarat batas di sini. Nah, begitu. Nah, ini ya. Nah, sekarang kita manipulasi sekarang ya. Kita manipulasi sekarang. Gimana kalau misalkan ya, ya untuk persamaan 3 ya, misal tadi persamaan 3 itu kita kalikan ya. Nah, ini masalah trik aja ini. Ya, masing-masing mahasiswa memang bisa mempunyai cara-cara yang berbeda, tapi ujungnya sama, yaitu koefisien transmisi dan refleksi. Nah, gimana kalau persamaan 3 ini kita kalikan dengan masing-masing kedua ruas itu jadi L cosinus LL dibagi dengan sinus L besar. Ya, jadi itu maksudnya. Kita kalikan dari dua sisi. Ya, dari dua sisi. Nah, ini ya, kita kalikan dari dua sisi. Jadi yang ini ya, yang ini semuanya tak kalikan itu. Ya, ini tak kalikan dengan C cosinus LL besar ini dibagi sin LL besar. Yang ini dikalikan L cosinus LL besar dibagi sin LL besar. Ya, ini ujungnya cuma penyederhanaan aja sebenarnya. Nah, kalau kita kalikan, berarti kan jadinya ini C, ya, cosinus kuadrat LL besar per sinus LL besar, yang ini jadinya plus, kok dikalikan, ini kalikan L ya, kok kalikan C ini. Nah, ini tambahkan LD, ya, cosinus LL besar, yang ini jadinya L cosinus LL besar dibagi sinus LL besar ya, dikalikan pangkat I KL. Nah, sekarang kedua ruas tak kalikan sinus LL besar, berarti jadinya ini C. Ya,
C apa namanya C, nah ini ya, ini C kosinus kuadrat LL besar ya, ini ditambahkan dengan, nah ditambahkan dengan, oh bukan bukan ya, betul ya, ini betul, ini ditambahkan dengan LD kosinus, oh biarin begini aja dulu. Nah, aku tahu tujuannya. Nah, ini katakanlah let's say ini katakanlah ini persamaan di 5. Nah, sekarang kita lihat mana persamaan yang ada ini, yang ada LD cos LL besar, ya. Tentu saja persamaan 2 ya. Nah, persamaan 2 kita tulis lagi, persamaan 2 di sini. Nah, persamaan 2 di sini. Nah, ini ya, kita tuliskan LC sin LL besar tambahkan L kalikan D ya. Nah, gitu. Ini kan LC tadi, LC sinus LL besar tambahkan LD kosinus LL besar ya. Nah, ini yang ruas kanan, yang ruas kiri tak tulis ini. IK ya. Apa itu? IKA ya. Oke, itu ya, IK. Cek mana tadi? IK ya. Bentar, mana IK ini ya, yang ada L cos LL besar. Oh, sorry, salah. Kita pilih persamaan 4 aja, karena nggak homogen ya, nggak sama ya. Yang satunya konstantanya AB, yang satunya konstantanya E ya, persamaan 4 aja lah. Ya. Persamaan 4 ini kan ada LD cos LL ya, ini. Terus tapi LC sin LL-nya minus di sini. Nah, ini. Nah, ini minus ya. Berarti di sini yang ini tetap tuliskan ya, IK E pangkat IK KL ya. Nah, dari dua persamaan ini agar D-nya lenyap, maka kita harus kurangi ya. Jadi kita harus kurangi minus ya. Nah, kalau kita kurangi jadi artinya kita dapatkan yang ini ya. Ini kurangi jadi C ya. Jadi C dari C, sebentar, ini ada L-nya ya. Ini ada L-nya ini. LC kosinus kuadrat LL dibagi sini, ini dikurangi ini. Berarti kan LC-nya bisa keluar. Kosinus kuadrat LL besar ya per sin LL besar, ini dikurangi ini, berarti kan plus ya, plus sin LL besar ini ya, ini kurangi ini lenyap, berarti ini sisa ya E pangkat IKL. Nah, ini berarti yang ini sisa L kosinus LL besar per sin LL besar minus IK ya, gitu. Nah, kedua ruas tak kalikan sinus ya, LL besar. Nah, jadinya di sini LC kosinus kuadrat LL besar tambah sinus kuadrat LL besar. Yang ini jadinya E pangkat IKL, ya ini jadinya L kosinus LL besar min IK sin LL besar. Nah, yang ini kan kalau dijumlahkan kan sama dengan 1 ya. Ini sama dengan 1. Nah, sehingga kita punya di sini C ya, itu C itu kan akan menjadi ini. Semuanya dibagi L ya, semuanya dibagi L. Berarti kan E pangkat IKL. Nah, terus semuanya dikalikan seper L ya, biar ininya lenyap, C-nya sendirian. Sehingga ini jadi kita punya kosinus LL besar ya, L-nya habis kan, ini jadinya min IK per L sin LL. Nah, kita punya konstanta C yang hubungannya dengan koefisien E di sini. Nah, ini ya, ini. Nah, ini. Kita sudah punya koefisien C ya. Nah, gitu. Nah, selanjutnya nanti dengan cara yang sama pula ya, kita kita mainkan lagi yang persamaan yang 3 ini
Yang 3 ini tak kalikan L sin LL per cos LL ya. Nah, yang sekarang yang kedua, misal ya, persamaan 3 kalikan dengan ya L sin LL besar dibagi cosinus LL besar ya. Nah, ini mana tadi yang persamaan 3 yang ini ya. Nah, ini kita pindahkan lagi yang ini. Nah, ini kita pindahkan lagi yang ini. Tapi sekarang dikalikan dengan sinusnya ya. Nah, kita mainkan di sini. Nah, ini jadinya ini ya, berarti ini kalikan sin per cos ya. Nah, ini L sin LL per cosinus LL. Nah, sin LR per cos LL. Nah, maka ini kalau kita eh, kalikan ya, jadinya L ya, L yang keluar ya, L atau L yang masukkan aja L cos kalikan per cos kan habis ya, berarti kan ini sisa LC sinus LL. Yang ini jadinya ini LD sinus kuadrat LL besar per cosinus LL besar. Yang ini jadinya L sinus LL per cosinus LL ya. Ini masuk tandanya gini ya. E dikalikan E pangkat I KL. Nah, ini sebut saja sebagai persamaan 6 ya. Gitu, persamaan 6. Sekarang lihat kembali di persamaan 4 tadi. Ya, persamaan ini. Nah, persamaan ini kita tulis lagi gitu. Nah, kita tulis ya. Nah, tulis di sini, gabungkan. Nah, langkah selanjutnya yuk kita gunakan prosedural yang sama seperti tadi ya. Ini. Nah, ini persamaan 4. Lalu kita kurangi di sini ya, kita kurangi. Nah, ini kita kurangi. Nah, sorry, dijumlah ya. Kenapa dijumlah? Ya, soalnya kalau dijumlah biar eh, agar apa namanya? Agar ini LC sin LL sama ini tuh lenyap ya. Kalau dijumlah ini sama ini lenyap. Tapi yang ini sama ini kan nggak lenyap. Maka sehingga kita punya di sini LD ya. Ini sin kuadrat LL besar per cosinus LL besar tambahkan cosinus LL besar. Yang ini jadinya yang ruas kanan ini ya E pangkat EIKL bisa dikeluarkan ya. Terus ini jadinya eh, L sin LL per cosinus LL besar ya, tambahkan IK. Nah, kedua ruas tak kalikan cosinus LL besar ya. Itu jadinya LD ya sin kuadrat LL besar tambahkan cosinus kuadrat LL besar ya. Jadi E pangkat IKL yang ini jadinya L sin LL plus IK cosinus LL besar. Nah, kalau kita jumlahkan, sin kuadrat plus cos kuadrat kan sama dengan 1. Nah, sehingga D-nya sama dengan apa? Nah, semuanya tak kalikan seper L. Nah, jadinya ini E pangkat IKL, yang ini jadinya sin LL plus IK per L cosinus L besar. Nah, ini kita dapatkan koefisien D-nya ya. Nah, ini semua nanti insya Allah ada di kuliah kalian ya, nanti ini. Ini dari buku Griffith ini ada, di buku Zerowick ada, di problem setnya juga ada, di soal ujiannya juga ada gitu. Ya, jadi liburan kalian sangat berfaedah. Nah, ya kalau liburanku dulu sih kuliah mantai sih. Kalian lebih milih belajar ya. Ini ya kita dapatkan ini dua persamaan penting ini. Tadi sudah pakai nomor 6 ya. Maka kita pilih sekarang persamaannya ini nomor 7 dan nomor 8 ya. Ini nomor 7, ini nomor 8. Nah, oke. Ya, sekarang what's next? Ya, apa selanjutnya sekarang? Nah, kita main-mainkan lagi persamaannya. Nah, tadi itu ada persamaan yang ini ya, yang persamaan yang mana sih tadi? Yang ini. Nah, sekarang persamaan satu ini. Kedua ruas tak kalikan I kalikan K ya. Jadi kita bisa langsung kopas aja lah ya. Ini langsung kopas saja ini ya.
persamaan 1 dan 2 tadi, ya. Nah, itu ini persamaan 1 dan 2 ini, ya, yang ini tak kalikan I kalikan K, ya. Kedua ruas tak kalikan I, ya. I kalikan K. Berarti ini kan I kalikan K, ya. Ini ditambahkan, ya, ini gini, ya. Ini ceritanya gini. Nah, ini berarti ini juga harus dikalikan I kalikan K. Ini I kalikan K, ya. Nah, lalu kalau begitu, nah, sekarang apa yang terjadi kalau misalkan kita kurangi ini, ya, kurangi dulu. Nah, ini jadi ceritanya ini persamaan 1 ya dikalikan I kalikan K, kedua ruas, ya. Ini ya, ini begitu. Ini tak kurangi dulu deh, ya, tak kurangi, ya. Nah, kalau dia dikurangi berarti kan koefisien A-nya kan akan lenyap, ya. Koefisien IKA ini kan akan lenyap. Nah, tapi ini kok plus ya? Ini minus harusnya ini. Ini minus ya. Ini minus ya. Kenapa jadi plus ini? Ini minus ya. Nah, apa aku yang salah kopas ya tadi? Ini tadi yang ini itu, oh ini minus ya harusnya ya. Nah, ini minus harusnya. Ini minus. Karena turunannya min IK kan minus ya. Mana aku salah di mana tadi? Ini ya. Ini turunan di ini kan harus minus ini. Ini minus. Sorry. Ini minus ya. Ini minus. Kenapa minus? Nah, turunannya min IK kan minusnya ya. Nah, gitu. Itu sering kali kalah di masalah kecil sih. Kan kelihatan banget kalau salah gitu. Nah, kalau kita minus berarti yang IKA ini lenyap, tapi yang BB ini nggak lenyap. B dikurangi minus B kan jadinya 2B ya. 2IKB ya. Ini pangkat IKKL. Nah, yang ini jadinya ya kumpulkan yang C sama C deh. Yang C, ini C, itu C-nya IK cosinus LL min L sin L besar. Nah, terus, nah ini tak geser aja biar lebih panjang. Ya, ini. Terus ditambahkan yang D-nya, ya. Nah, D-nya ini kan ini minus ini, berarti kan min D-nya bisa keluar, ya. Bisa keluar ini apa itu? L cos LL ya, yang ini plus ya, plus IK sin LL besar. Nah, iya kan? Karena min D kalikan cos ya, min cos karena min ini dikurangi min cos ini, jadi kan gini. Yang min DIK ini kan ini betul ya. Ini juga min DL cos L itu betul juga ya, karena min kurangi min. Nah, gitu. Nah, sekarang nilai C sama D kita masukkan dari persamaan 7 dan 8 tadi ya. Persamaan ini C ini persamaan 7, yang D ini persamaan 8 ya. Persamaan 8. Nah, maka ini kita punya ya 2IK BEIKL yang ini C-nya itu masukkan ya itu tadi. Nah, enaknya tinggal ngopas-ngopas saja ini. Nah, ini ya kita kopas saja ini. Ini ya. Nah, ini kenapa C-nya ini ikut ini nggak usah ini. Ya, ini nggak usah ikut. Nah, ini ya. Ini jadinya ini kalikan dengan ininya ya IK itu tadi IK cosinus LL besar min L sin LL besar ya. Dikurangi yang apa? Dikurangi yang D ya. Nah, dikurangi yang D. Nah, D tadi apa? Ya. D tadi itu ini ya. Saya bisa kopas ini. Nah, ini ya. Ini jadinya ini. Terus dikalikan apa? Dikalikan kosinusnya ini ya. Kosinus L kosinus LL besar tambahkan IK sinus LL besar ya. Nah, oke.
semua ruas ini kan ada E dikalikan E pangkat IKL ya. Jadi bisa dikeluarkan sebenarnya. Tapi nggak apa-apa lah. Jadi pertama, aku kalikan yang suku pertama dulu. Semuanya ini. Jadinya ini cos LL dikalikan cos LL ini kan jadinya IK cosinus kuadrat LL besar. Ya. Terus yang kedua, cos LL kalikan ini kan min L cos LL kalikan sin LL. Ya. Nah, ini kalikan itu, ya, berarti kan jadinya eh, plus ya, plus K kuadrat per L, ya, sin LL, cosinus LL. Ya, kenapa plus kan? I kali I kan minus. Minus kali minus positif. Ini kalikan itu, jadinya eh, plus IK, ya, plus IK sin kuadrat L besar. Nah, itu. Yang kedua, sekarang yang minus ini, minus E pangkat IKL, ya kalian sabar ya, karena memang panjang ini. Ya, apalagi potensial penghalangan itu juga sama panjang ya. Nah, yang ini, berarti kan ini ya, sin LL kalikan L cos LL, berarti kan L sin LL cosinus LL ya. Nah, yang kedua, yang L ini, yang sin LL kalikan ini, berarti kan plus IK sin kuadrat LL besar, yang ini kalikan itu, ya, plus IK cosinus kuadrat LL, no sorry, ini kok L besar, L kecil ya, ini L kecil. Ya, itu L kecil. Nah, sedemikian sehingga yang belakang nanti jadinya min tuh ya, min K kuadrat ya, min K kuadrat per L ya, sin LL cosinus LL besar. Nah, kalau kita lihat ini ada yang lenyap ya. Yang IK cos ini lenyap sama ini, yang IK sin ini lenyap sama ini ya. Tapi yang ini sama ini jadi dua kalinya, yang ini sama ini jadi dua kalinya, yang ini sama ini jadi dua kalinya. Kenapa? Karena ada minus di sini. Ya. Nah, jadi sekarang kita punya E pangkat IKL ya, ada dua kalinya. Nah, ada dua kalinya ya. Nah, dua kalinya. Lalu, kalau itu ada dua kalinya, berarti, sorry, ini dua tak taruh sini aja. Dua kalinya, ya, kita tulis dua kali apa? Dua kali sin cos ya. Dua sin, sin LL cosinus L besar ya. Ini enggak, L-nya taruh sini lah ya. Nah, yang satunya, bedanya apa? Yang satunya itu, ini, apa namanya? Yang ini minus ya, minus sorry, yang min L sama ini kan minus minus gak boleh. Ini gak sama dengan L soalnya. Satunya kan gak sama dengan L ya. Ini jadinya min 2L ya. Terus yang ini, yang K kuadrat ini kan jadinya positif ya. Positif K kuadrat per L gitu ya. Nah, koefisien yang depan ini itu jadinya sin 2L besar ya. Nah, ini jadinya bisa tak keluarkan di sini ya. Ini minus ya. E pangkat IKL ya, sin 2L L kecil L besar. Yang ini kan sorry, yang ini kan sudah dua kalinya, jadi ini nggak usah dua lah. Ya, karena duanya sudah dikeluarkan. Ini kan juga ada koefisien dua yang ini. Nah, ini minus ya. Jadi kita punya sekarang, ya, kita punya sekarang ini ya, L kuadrat min K kuadrat per per L ya. Nah, ini. Kita samakan menyebutnya kan sama gini. Jadinya, nah, ini kan ada 2 IK, B, E pangkat min IK, KL tadi. Sorry, plus IKL. Ya. Nah, kita sebenarnya sudah dapat koefisien yang ini, koefisien yang B ini, hubungannya B sama E. Ya, itu penting sekali. Nah, maka nanti B-nya bisa dinyatakan ya, min E IKL per I ya. Nah, ini sin 2LL besar. Nah, ini ada 2K-nya, gabungkan aja ke sini. L kuadrat min K kuadrat per 2K KL. Ya, alhasil kita punya koefisiennya sekarang, koefisien B itu sama dengan I ya, I sin 2L ya, 2L L kecil L besar dibagi dengan
2KL dikalikan L kuadrat min K kuadrat, ya. Dikalikan apa? Ya, ini kan ada EIKL ya. Jadi kedua rumus itu bisa saling coret yang gini, eksponensialnya. Nah, sehingga kita punya koefisien B itu hubungannya dengan E itu ini, ya. Nah, pekerjaan mencari koefisien itu begitu, ya. Ini kita dapatkan ini. Nah, kalau kita bisa dapatkan yang B, nanti kita juga bisa dapatkan yang A juga, ya, dari sini. Nah, tapi bedanya apa? Kalau satunya diminuskan, berarti yang sekarang jumlahkan. Ya, ini kita jumlahkan yang ini. Ya, kita jumlahkan yang ini. Nah, kalau kita jumlahkan yang ini, ya, maka kita akan punya, ya. Nah, ini kita akan punya, ya, kalau kita jumlahkan, sorry. Ini kita jumlahkan, maka kita akan punya ini yang B, yang ini akan lenyap, jadinya ini 2IK pangkat min IK KL, ya. Lalu yang berikutnya, nah yang ini, ya, yang C kumpulkan sama C, berarti kan yang C bisa kita keluarkan, ya. Ini IK kosinus LL besar, ya, tambahkan L sin LL besar, ya. Terus tambahkan yang D, ya, yang D. Nah, D ini kan ini tambahkan ini. Jadi yang positif tapi di depan lah, ya. Kosinus LL besar min IK sin L besar, ya. Apa itu C, apa itu D? Ya, manut kayak yang tadi itu, ya. Berarti yang ini adalah ini persamaan 7, yang ini persamaan 8, ya. Oke, ya sudah. Kita tinggal kopas saja tadi. Yang C sama D tadi, ini, ya. Yang C sama D ini bisa kita kopas, ya. Nah, ini. Ya. Kalau kita kerjakan ini pelan-pelan itu menarik hasilnya. Kita harus sabar ini. Yang ini dikalikan apa? Dikalikan C-nya tadi, ya. C-nya itu adalah IK kosinus LL besar plus L sin LL besar, ya. Tambahkan yang D. D-nya tadi dari persamaan 8. Ya, persamaan 8 ini. Nah, ini yang D ini. Ya, itu persamaan 8 itu. Nah, ini, ya, kita dapatkan ini. Nah, sehingga kita punya di sini, ya, tapi yang ini nanti hasilnya nggak sama, ya, kayak sebelumnya nggak sama. Cos LL besar min IK sin LL besar. Nah, yuk kita turunkan secara manual dan sabar, ya. Nah, ini jadinya ini sama dengan, ya, semuanya ada pangkat IKL. Nah, ini. Nah, paling enak itu sebenarnya langsung gabungkan, ya, semuanya ini keluarkan lah, ya. Langsung gabungkan aja lah, ya. Yang ini cos LL kalikan ini kan jadinya IK kosinus kuadrat LL, terus cos LL kalikan ini tambahkan L sin LL kosinus LL besar. Yang ini kalikan itu kan jadinya plus K kuadrat sin LL kosinus LL. Ya, ini kalikan itu jadinya min IK, ya. Min IK sin kuadrat LL besar. Nah, gabungkan sekalian sama yang suku yang kedua ini, ya. Yuk, langsung jumlahkan aja. Yang ini kalikan itu. Nah, ini sorry, ini ada L, ini harus ada L ini harusnya ini. Ini ada L-nya, ya. L cos LL itu. Lupa. Ini, ya. Nah, itu. Maka ini kalikan itu plus, ya, L sin LL kosinus LL. Nah, terus yang ini kalikan itu jadinya min IK sin kuadrat LL besar, terus ini kalikan itu, ya, ini L kecil, ya, ini salah, ini plus IK, ya, plus I, oh sorry, ini kalikan itu kan plus IK kosinus kuadrat LL besar, ya, terus ini kalikan itu jadinya apa itu, ini kalikan itu jadinya plus K kuadrat, ya, sin LL kosinus LL besar. Nah, ini nggak sesimpel sebelumnya. Kalau sebelumnya kan
bisa dicoret-coret ya. Ini nggak bisa yang ini. Jadinya ini kita sederhanakan aja dulu. Ini EIKL ya. Nah ini ya ini jadinya IK cos kuadrat, IK cos kuadrat. Jadinya kan 2IK cos kuadrat. Yang ini kurang ini kan jadinya 2IK ya. Jadi artinya 2IK ya. Terus yang cosinus kuadrat LL dikurangi sin kuadrat LL bisa kita keluarkan. Terus yang ini tambahkan ini jadinya 2LL sin LL cos LL ya. Jadi ini bisa dikeluarkan juga, ini bisa dikeluarkan juga. Nah, ini ya kita bisa keluarkan juga dua ini sorry ini LL nya bisa kita keluarkan dua kalinya. Terus yang ini yang K kuadrat sama K kuadrat juga dua kalinya, artinya bisa kita keluarkan gini ya. Ini kok L kecil L besar sih, sorry salah. Ini L ya plus K kuadrat ya, L plus K kuadrat. Oh sorry, ini harusnya ada yang per L ya. Yang ini per L ya harusnya ya, karena masih ada L di sini. Ini sorry ini per L ya. Nah karena yang ini kalikan itu kan ini kan nggak ada L-nya, ini jadi per L ya. Jadi ini dikalikan 2 sin LL cosinus LL ya. Gitu. Matematis tuh nggak usah terlalu satu-satu aljabarnya. Kita pakai intuisi aja. Ya biar langsung dikelompokkan, diasosiatifkan gitu. Ya, itu penyederhanaan namanya. Jadi kalau kuis nanti kalau kalian satu-satu aljabarnya nggak selesai nanti. Ya, itu jadinya E pangkat EIKL. Nah, ini sorry, yang ini tetap ya. Yang ini cos kuadrat L dikurangi sin kuadrat itu kan kalau di dalam rumus trigonometri adalah cosinus ya, sama dengan cosinus 2L L besar ya. Alhasil kita punya di sini ini sama dengan 2IK cosinus 2L L besar. Nah, ini sorry, ini ada per L ya tadi. Yang ini sudah sin 2L L cos LL ini kalau di dalam identitas trigono adalah sin 2L L besar ya. Nah, sehingga kita dapatkan ini. Nah, ini ya ini samakan ini bisa disamakan menyebutnya lah ya. Ini kan jadinya L kuadrat plus K kuadrat per L ya, samakan menyebutnya ini jadinya sin 2L L besar. Yang di ruas kiri tadi ada apa tadi? Yang di ruas kiri tadi kan ada 2IK A ya, E pangkat minus IKL ya. Nah, sehingga ini E sama ini nggak bisa saling mencoret sekarang. Berarti A-nya ini jadinya E pangkat ini E pangkat 2IKL ya. Terus ini IK-nya masuk semua ke sini ya. 2IK masuk ke sini. Jadinya ini lenyap ya. Semuanya tak bagi dengan kita kali dengan E pangkat min IKL per 2IK ya. Berarti kan ini jadinya dua kalinya, terus ini jadinya sisa cos 2LL, 2IK lenyap ya. Ini dibagi dengan L kuadrat plus K kuadrat per 2IK KL sin 2L L besar. Nah, gitu. Oke, itu ya dibagi 2 IKL ya. Sebentar. Itu ya. Nah, tapi ini I-nya aku lebih suka taruh atas ya. Aku lebih suka I-nya taruh atas. Berarti kan A jadinya E pangkat 2 IKL. Ini jadinya cosinus 2 LL besar. Ini min I ya L kuadrat plus K kuadrat per 2KL ya sin 2 L besar ya. Itu. Nah, ini kita sudah dapatkan besaran-besaran yang besaran-besaran yang fundamental di sini. Ya, itu besaran yang fundamental di sini. Gitu. Nah, ya. Kita kembalikan lagi ke ekspresi B ini. Maka B-nya jadi apa kira-kira kalau begitu, ya? B-nya akan jadi apa? Nah, kita tuliskan lagi B-nya ini ya. Nah, dengan E yang tadi kita masukkan di sini. Ya. Nah, ini ya, dengan B. Nah, E-nya berarti kan di sini kan sama dengan inverse-nya ini, ya. Ini ya, E-nya kita kembalikan di sini. Nah, ini dapat sini. Nah, berarti kan sebenarnya ini ya, ini sebenarnya ini sorry, ini jangan dianukan dulu.
kita dapatkan nilai nilai E-nya ya. Nah, ini ya dari sini ya, berarti E-nya kan sama dengan loh ini. Ini belum kita hapus, berarti ini jadinya E sama dengan E pangkat min 2I KL ya, berarti kan dibagi seper semuanya itu. Ya, ini bila kita ke sini tak bagi dengan 1/, panjang ini. Ya, ini cosinus 2LL ya, min I L kuadrat plus K kuadrat per 2K KL. Ya, ini sin 2L L besar. Nah, ini baru kita kotakin aja, gak apa-apa ini. Nah, ini ya, ini kita kotakin aja. Ini kita kotakin, ini karena ini penting. Ya, terus masukkan ya, nilai E-nya itu tadi ke sini, ini masuk ganti ya. E-nya kita ganti dengan itu. Nah, itu. Nah, kenapa sih aku mau ganti-ganti itu? Nah, nanti rahasianya ada di belakang. Jadi, yang ini. Nah, ya ini ya ini kita kurung ya. Astagfirullahaladzim, lupa ini kita kurung ini. Nah, gitu ya. Alhasil kalau kita eh, masukkan sini, berarti nilai B-nya ini akan menjadi B itu sama dengan ya, B itu akan sama dengan ya, bisa bisa masuk lah ya itu ya. Ini bisa masuk eh, itu ya, AI sin 2LL besar L kuadrat min K kuadrat E pangkat min 2I KL ya. Nah, oke, gitu. Nah, yang ini yang dibagi per ya, dibagi per itu tadi ya, per ini ya, per apa itu? Per 2KL ya, per 2KL. Nah, ini jadinya cosinus 2LL besar min I ya, L kuadrat plus K kuadrat dibagi 2 KL. Nah, ini sin 2L L besar. Nah, ini yang penting sekarang, yaitu konstanta B dibandingkan dengan A dan konstanta E dibandingkan dengan A. Apa pentingnya sekarang? Ya. Nah, kita bisa bahas ini. Nah, mana tadi ilustrasi gelombangnya ini? Ya, kita balik lagi, ya, fokus lagi. Nah, ini sekarang sudah fisis ini. Nah, ini kalau kita perlihatkan ini, ya. Nah, kita ingat-ingat lagi fisika gelombang semester kemarin, ya, semester 3 kemarin. Nah, ya, gitu. Nah, oke. Sekarang bicara fisis dulu. Nah, di sini ya, di sini itu ya ada keberadaan B di sini. Keberadaan B di sini secara kuantum mengindikasikan bahwa di sini ada gelombang yang dipantulkan, ya. Padahal kan kalau secara klasik kan, kalau mediumnya seperti ini secara klasik itu seluruh gelombang itu akan diteruskan, nggak mungkin dia dipantulkan secara klasik. Tapi secara kuantum membuktikan indikasi dia ada gelombang yang dipantulkan, yaitu dengan adanya konstanta B ini. Nah, kalau secara klasik di sisi gelombang itu kan yang realistis kan sistemnya ya kayak kayak gelombang tali atau gelombang melewati suatu medium, ya, atau impedance matching pada suatu tali. Nah, kalau misalkan gelombang bebas di sini, itu tidak ada mediumnya sama di sini. Ya, sorry, mediumnya sama di sini. Di dalam fisika gelombang, di mekanika klasik, nggak mungkin gelombang itu dipantulkan, nggak mungkin. Nah, tapi secara kuantum dia menunjukkan hasil yang mengejutkan. Di sini ada keberadaan B di sini, ya, ada keberadaan konstanta B di sini yang eh, mengindikasikan dia ada gelombang yang dibalikkan. Dan tentu saja kalau diteruskan secara kuantum kan make sense ya. Jadi B dibandingkan dengan A kita dapatkan koefisien refleksi, dan E dengan A kita dapatkan koefisien transmisi ya. Nah, oke. Gitu. Nah, sekarang kita bahas tentang koefisien transmisi dan refleksi ya. Sejujurnya koefisien transmisi dan refleksi kita dapatkan dari nilai ini ya. Kita ingat-ingat ya, hmm, intensitas ya. Intensitas kalau dalam fisika gelombang itu definisinya apa ya? Definisinya ya apa namanya, kuat medannya itu. Tapi kalau yang kita pahami di fisika gelombang itu intensitas itu kan sama dengan absolut modulo kuadratnya
ya, kuadrat dari apa namanya, amplitudenya. Nah, dalam hal ini kuadratnya ya A kuadrat, B kuadrat, dan E kuadrat. Nah, sementara yang terukur itu bukan intensitas, tapi flux, ya, flux. Flux itu dimensinya itu adalah dimensi kecepatan dikalikan dikalikan intensitas. Nah, gitu. Nah, artinya kalau kita ingin menghitung koefisien transmisi dan refleksi di sini, ya, transmisi dan refleksi, ya, koefisien transmisi dan refleksi. Nah, ini koefisien kita pilih koefisien transmisi dulu saja. Ya, ini koefisien transmisi, ya. Nah, koefisien. Nah, transmisi. Nah, ini berarti kan T ya katakanlah ya. Itu adalah perbandingan dari gelombang yang diteruskan dibandingkan gelombang yang dipantulkan. Yaitu yang di sini E dibagi dengan A kuadrat. Gitu. Nah, ini bisa kalian buktikan nanti dari apa? Dari apa namanya? Dibuktikan dari definisi J itu, ya, yang kita sudah tuliskan di awal itu. Artinya secara fisik ini kan artinya ini kan secara fisik flux yang diteruskan, ya, diteruskan dibagi dengan flux yang ya flux yang datang, ya, flux yang datang, ya. Nah, kita bisa buktikan sebenarnya dari sini, ya. Tadi kita punya fungsi gelombang C1 itu adalah A E pangkat I KX tambah B E pangkat min I KX. Ya, ini kan indikasi dari gelombang datang, ya, gelombang datang. Yang ini apa namanya? Gelombang pantul, ya. Nah, berarti, ya, yuk kita mempelajari fisiknya itu. Nah, sekarang kita di pertemuan yang kedua, kalau nggak salah kita mempelajari definisi J. Ya, J itu apa? H bar per 2 IM, ya, ingat-ingat ya. Ini si datang ini katakanlah si datang, ya. Kita mempelajari J yang datang, ya. J yang datang, berarti si yang datang, yang star, ya, do si datang per do X, ya, min si datang, ya, do apa D ya, harusnya D ya, ini D ya, D D D si star datang dibagi dx. Nah, ini begitu. Nah, aku ini coba cek ya, apa betul ya definisiku ya. Ntar, aku lupa yang star tuh di depan apa yang di belakang, yang si star itu. Aku cek dulu. Nah, ini pertemuan berapa? Pertemuan kedua apa ya? Nah, ini ntar aku cek lagi. Nah, mana ya? Nah, kita cek aja dulu. Oh, bukan ya. Nah, ini, oh, bukan. Eh, oh ya, ini ya. Si starnya di depan ya. Si starnya di depan. Betul. Betul ya. Nah, ya udah kita bisa lakukan ini. Ya, berarti ini kan ini H bar per 2 IM, ya. Si datangnya berarti kan si starnya kan ini jadinya gini ya. Oh, sorry. Hati-hati. Kalau mengkonjugatkan berarti koefisiennya juga konjugat ya. Konjugat E pangkat min I KX. Nah, turunannya dc dx ini kan turunannya kan sama dengan I kalikan K, ya. I kalikan K itu E pangkat A E pangkat I KX, ya. Dikurangi si datang kan A E pangkat I KX. Nah, turunannya yang ini yang si datang yang ini turunannya itu kan sama dengan IK, ya. IK, betul ya, IK, ya, turunannya IK ini dikalikan A star, ya, dikalikan E pangkat minus I KX, ya. Oh, sorry, minus ya, harusnya minus. Kenapa? Karena konjugatnya diturunkan itu kan sama dengan minus, ya. Nah, kalau kita punya si datang itu kan sama dengan AE pangkat IKX, yang si star datang itu kan sama dengan A bintang E pangkat min IK KX, ya. Jadi kalau diturunkan kan sama dengan minus IK ini. Nah, sehingga kalau kita tuliskan di sini
E pangkat min IKS kalikan E pangkat IKS lenyap, ini sama ini lenyap juga. Nah, sehingga kita punya ini H bar per 2IM, ini jadinya IK A kuadrat tambahkan IK A kuadrat ya. Nah, sehingga kita punya di sini ini sama dengan, berarti kan ini jadinya ya 2IK H bar per 2IM ini sama dengan A kuadrat ya. Berarti ini kita punya ya flux yang datang itu adalah Y datang itu adalah ya ini flux ya. Kita bisa artikan itu sebagai flux itu. Ini kan ini K ya, ini K ini. Ini berarti kan K H bar per M ini dikalikan A kuadrat ya. Nah, ini kan coba ingat-ingat ya. H bar dikalikan K itu apa? Sama dengan P kan? Momentum kan? Nah, sehingga kita dapatkan di sini sebenarnya P per M itu kan sama dengan V. Ya, V dikalikan A kuadrat. V yang datang. Ya. Nah, nanti dengan cara yang sama juga ya, kalau kita punya flux yang diteruskan, berarti yang mewakili adalah E tadi. Ya, flux yang diteruskan adalah si berapa? Si 3 ya. Itu sama dengan E pangkat EI KX. Nanti kalian coba ya dengan cara yang sama, si yang diteruskan itu kan H bar per 2 IM, ya udah fungsi globalnya ya hanya si 3 ini. Berarti kan ini apa tadi? Si star do si per do X ya min si do si star per do X ya. Ini D ya, ini lagi-lagi keliru lagi. Ya, kenapa harus D? Karena satu variabel doang ini. 3, 3, 3. Nah, dengan cara yang sama nanti kalian dapatkan juga ya. Bedanya yang ini sama juga ya. Berarti kan ini IK ya. Berarti kan ini sama juga ya. Gak mungkin beda karena sama-sama K kan konstantanya kan. Berarti yang ini K H bar per M, tapi koefisiennya bukan A tapi E kuadrat. Nah, ini kan juga sama-sama momentum ini. Ini momentum. Nah, kita dapatkan V yang diteruskan. Ya, dikalikan E kuadrat. Nah, tapi kan ini kan sama sebenarnya. Sama-sama H bar K per M. Momentumnya kan sama. Ya. Ya, gitu. Maka kalau kita punya sekarang koefisien transmisi, ya, koefisien transmisi, ya, koefisien transmisi itu T itu kan sama dengan apa tadi ini ya H bar K per M dikalikan E kuadrat ya dibagikan H bar K per M ya dikalikan A kuadrat ya. Berarti ini coret, ini coret, berarti kita punya sekarang nah E kuadrat per A kuadrat. Nah, gitu. Segala sesuatu itu harus dibuktikan. Ya, ini terbukti sekarang. Nah, tapi yang kita bisa lihat sekarang di sini. Secara fisik di sini, ya karena V datang dan V pergi yang diteruskan itu sama, ya. Nah, berarti kan dan di sini V datang dan sama dengan V yang diteruskan, itu kecepatannya nggak berubah, ya. Bagaimana cara kita menjawab ini secara fisik? Ya karena di sini di daerah satu yang datang dan diteruskan itu sama-sama mempunyai potensial yang 0. Sehingga kan secara hukum kekekalan energi mekanik itu kan juga kecepatannya kan mengharuskan energi kinetiknya pun harus sama. Nah, kalau energi kinetiknya harus sama, maka kecepatan di sini dan di situ itu juga harus sama. Ya, begitu. Nah, ya sudah kita hitung ya koefisien transmisinya, berarti kan ini T kan sama dengan E kuadrat per A kuadrat. Jadi ini bisa diartikan gini ya. Jadi kan E per A kuadrat. Atau gini. Atau E per A dikonjugatkan dikalikan E per A. Hati-hati. Ini tidak perkalian kuadrat biasa. Melainkan perkalian konjugat. Ya. Jadi nggak dua hal yang berbeda itu. Nah, kita tahu hubungan E dengan A itu apa? Ini ya. Hubungan E dengan A ini. Nah, ini. Nah, kita kopas saja yang ini. E dengan A itu ini. Ya, atau gini ya, ini jadi kita kopas saja lah ya gini. Nah, artinya kalau kita kalau kita semua bagi dengan A yang ini kan habis. Nah, ini perkalian konjugat berarti kan yang ini E pangkat min 2I ya dikali ini kan aku tuliskan ya biar gak bingung ya. Ini
Ya, ini di sini. Nah, ini ya, ini di sini. Aku tuliskan di sini deh. Ya, ini. Ya, ini sama dengan nah, kurung, kurung. Nah, konjugatnya, berarti kalau konjugat yang ada ini, yang eksponensial min 2 ini hapus, ini jadi positif. Ya, yang ini jadi positif. Nah, terus yang ini, ya jadi ini. Nah, ntar, ini tak pindahkan lagi ya. Ini ya. Nah, ini. Nah, ini tak, ini ya. Nah, ini. Nah, gitu. Ya, ini tapi harus cepat ya. Kalian kalau ngitung-ngitung begini. Gitu. Nah, ya udah ini bisa aku hapus ya. Ini bisa aku hapus. Nah, sekarang, nah, kalau kita konjugat berarti yang atas ini kan sudah lenyap ya. Eksponensial 2i, eksponensial min 2i. Nah, tapi yang belum lenyap adalah ini. Yang ini 1 per, nah ini dibagi lagi ya, 1 per. Nah, kalau ngitung konjugat ya, nggak usah dikalikan masing-masing ya. Ini kali itu nggak usah. Cukup kalikan yang depan sama depan, yang belakang sama belakang. Jadi cos kalikan cos itu cos kuadrat 2LL. Ini kalau tandanya plus minus sudah nggak usah kalikan dua kali. Langsung kasih depan-depan, belakang-belakang. Ini kalikan itu berarti kan jadinya plus ya. Plus L kuadrat plus K kuadrat per 2K L kuadrat eh, sin kuadrat 2L L besar. Nah, ini adalah koefisien transmisinya. Nah, ya. Nah, sekarang nilai cos kuadrat itu bisa dituliskan ya, nilai cos kuadrat itu bisa dituliskan apa? Jadi 1 min sin kuadrat 2L LL besar ya. Nah, maka kita bisa tuliskan lagi, ini kita gabungkan sekarang yang ini jadi ini 1 per ya. Jadi 1 per. Nah, kumpulkan yang sin sama sin ya. Jadi ini 1 plus ya sin kuadrat 2L L besar. Yang ini itu apa? Eh, K kuadrat plus L kuadrat kuadrat dibagi dengan 4 K kuadrat L kuadrat ya. Min 1. Nah, oke. Eh, sekarang kita harus dapetin ini. Kita harus dapetin yang ini nih, yang ini. Ah, ini bagaimana ini? Ya. Ya udah, kita apa namanya? Kerjakan yang ini, kita masukkan nilai E dan V-nya. K kuadrat per L kuadrat kuadrat per 4 K kuadrat L kuadrat ya. Min 1. Ya, kita sederhanakan dulu dah. Yang ini kan sama dengan ini bisa dituliskan jadi seperti ini ya. K pangkat 4 plus L pangkat 4 ya. Ini eh, plus 2 K kuadrat L kuadrat ya. Dikurangi 1. Dikurangi 1 kan artinya dikurangi ini kan. Dikurangi 4 K kuadrat L kuadrat. Nah, gini-gini tuh harus cepat ya. Nah, itu. Karena tantangan kalian matematis di fisika lanjut tuh nggak simpel. Nggak ada aljabar simpel-simpel gitu. Gitu ya. Nah, ini jadinya ini sama dengan ya K pangkat 4 plus L pangkat 4 min 2K kuadrat L kuadrat. Nah, ini dibagi dengan 4 K kuadrat L kuadrat. Ya, ini artinya bisa dituliskan jadi ya K kuadrat min L kuadrat kuadrat dibagi dengan 4 K kuadrat L kuadrat ya. Nah, masukkan sekarang. Tadi kan K-nya itu kan sama dengan apa ya? K-nya itu kan sama dengan akar 2ME per H bar ya. Sementara L-nya itu sama dengan akar 2M E plus V0 per H bar ya. Kalau kita masukkan ini kuadrat dikurangi L kuadrat kan artinya yang E sama E kan saling lenyap ya. Maka sisa 2M V0 per H bar kuadrat kuadrat. Yang di bawah itu kan sama dengan 4 K kuadrat ini kan dikalikan 2M E per H bar kuadrat ya. Nah, dibagi dengan itu 2M E plus V0 per H bar kuadrat ya. Nah, artinya ini bisa coret sama ini 2M bisa coret sama ini. Nah, sehingga kita dapatkan itu
sama dengan ya, sama dengan apa ini? Sama dengan V0 kuadrat per 4E plus V0 ya. Artinya nilai koefisien transmisi ini akan menjadi ya, sebentar, yang sin 2L L besar ini kan L-nya tinggal masukin ini ya. Nah, itu berarti kan berarti koefisien transmisi yang ini itu kita bisa kopas ya. Nah, ini tadi koefisien, oh sorry, aku salah kopas. Yang ini ya, yang ini. Nah, ini ya. Nah, ini kita bisa pindahkan ya. Nah, ini berarti ini T. Nah, kok biru? Yang ini sama dengan ya 1 per ya, ini 1 per. Nah, ini 1 plus ya yang ini K kuadrat plus L kuadrat min 1 bla bla bla, ini kan harus tak kerjakan ya. Ini kan jadinya V0 kuadrat per 4E plus V0 ya. Dikalikan apa? Dikalikan sin kuadrat ya, ini gak usah kurung lah ya. Banyakin kurung ini. Sin kuadrat 2L besar ya. Ini kan 2L besar plus L kecilnya itu kan sama dengan itu ya, akar 2M itu. Nah, ini per habar. Nah, ini akar 2E. Kok 2E sih? 2M ya, 2M dikalikan V0 ya. Nah, itu 2M plus V0 ya. Nah, ini T ini ya. Ini T. Nah, sehingga kita punya koefisien transmisinya adalah ini ya. Begitu. Nah, oke. Ya. Oke, begitu. Nah, sekarang kalau koefisien refleksi gimana kan? Logikanya kita ambil logika yang sama ya, koefisien refleksi gitu. Koefisien ya refleksi. Nah, koefisien refleksi itu kan katakanlah R ya definisinya. Nah, itu adalah eh, flux yang ya, flux yang dipantulkan ya. Ini kan kalian fiskalnya sudah dapat A semua nih. Jadi pasti tahu lah. Ini dipantulkan dibagi dengan ya, dipantulkan dibagi yang datang ya. Flux yang datang. Nah, kan menarik di sini. Di sini ada yang dipantulkan. Kalau secara klasik kan nggak mungkin kan. Gitu. Nah, ya udah kita hitung flux yang dipantulkan. Nah, kalau flux yang dipantulkan berarti kan representasinya ini. Jadi kan ini apa tadi? Tuh, Masya Allah. Nah, ini tadi fungsi gelombang yang C1 itu kan representasi A E KX plus B E pangkat min I KX. Nah, yang depan ini representasi gelombang yang datang, yang ini representasi gelombang yang diteruskan. Nah, artinya nanti kita butuh apa namanya J gelombang yang diteruskan. Berarti kan ini C gelombang yang terus. Nah, ini kan sama dengan BE pangkat min IKX, C star terus, ini kan jadinya B bintang EK IKX ya. Berarti yang ini jadinya tadi H bar per 2 IM ya, C star terus dikalikan DC star. Ini terus, kok C star lagi? Ini C terus. Nah, dibagi dengan apa? Dibagi dengan dx yang ini C diteruskan, ini kan kalikan DC star diteruskan. Nah, berarti kan relatif sama ya, hampir sama. Ini kan H bar per 2 IM. Nah, itu C starnya berarti kan si starnya itu betul ya, starnya berarti kan kalau dimasukkan kan B bintang E pangkat IKX, tapi kalau di C-nya itu berarti kan min IK B E pangkat min IK KX, yang ini jadinya yang ini C yang diteruskan tuh apa? Yang itu ya, min B star E pangkat IKX, terus turunannya yang di kok bintang sih? Ini B doang ya. B doang. Si terus tuh B doang, tapi ini minus, terus turunannya ini terhadap dx, yang dc terus ini kan jadinya IK B E pangkat IK KX.
ya. Nah, itu. Nah, berarti kan ini jadinya ini H bar per 2 IM ya, ini lenyap ya, jadinya kan ini kan min 2 B kuadrat ya, B star kalikan B kuadrat, dikurangi ini kalikan ini kan jadi 2 ya. Ya, oke. Nah, berarti yang ini kan ini kalikan I kalikan K ya, berarti kan kita punya ya absolutnya di sini. Kita punya di sini, ini kan jadinya min min 2 IK H bar per apa? Per 2 IM kalikan B kuadrat ya. Nah, ini duanya coret, I-nya coret, I-nya coret, jadinya kita punya ini J yang diteruskan adalah ya ini kan min H bar K bar M ya, B kuadrat. H bar kalikan K itu kan koefisien yang momentum ya. Tapi kan kecepatannya kan sama dia. P dibagi M kan sama, ini kan dimensinya kan kecepatan ya, V yang diteruskan ya. Kok V yang diteruskan sih? Astagfirullah, ini V yang pantul. Kok teruskan sih? V pantul ini, V pantul. Ya, ini V yang pantul ini. Ini kok terus ini V yang pantul. Ya, gelombang yang mantul, yang ke kiri. Ya, yang ke kiri. Nah, ini yang V yang mantul tadi. Ini mantul ini. Nah, ini mantul. Yang mantul itu. Ya. Nah, maka ini kita punya di sini. Nah, ini V pantul ya. Kalau teruskan yang tadi, yang E itu tadi, ini C pantul, yang ini C pantul ya, ini C yang mantul ya. Nah, ini C pantul, ini C pantul ya. Nah, ya, soalnya apa kan, yang koefisien B tadi kan, kalau kita lihat gelombangnya kan yang B itu kan yang ke kiri ya, yang mantul di sini. Kan sebenarnya kalau secara klasik nggak make sense. Gimana dia bisa mantul kalau dia mediumnya masih sama? Nggak mungkin itu. Ya. Nah, aneh ya kuantum itu. Nah, tapi dia apa namanya? Kecepatannya sama, tapi apa? Tapi arahnya berbeda, ya. Arahnya berbeda. Nah, arahnya berbeda, jadi minus kan menunjukkan arahnya saja. Jadi nggak masalah sebenarnya. Maka kalau kita punya nilai R-nya tadi, ya, itu kan yang atas ini flux yang dipantulkan tuh sama kayak J yang pantul, yang datang tuh sama dengan V yang J yang tadi yang datang, ya. Yang pantul tadi kan ini ya, H kita ambil positifnya aja lah. H K per M dikalikan B kuadrat, karena kita hanya peduli arahnya saja. Yang ini ya tadi kan yang J pantul kan, yang J datang kan sama ya, per A kuadrat. Sehingga kita punya koefisien refleksi itu sama dengan B per A kuadrat. Loh Mas, kenapa kita nggak langsung ambil definisi yang ini, take it for granted ini? Nggak bisa. Ada kasus yang dimana koefisien transmisi pada suatu kuantum itu nggak sama dengan ini. Itu ada di step potensial itu. Nah, oke. Harap bersabar ya. Nah, oke. Sekarang ini. Kita hitung koefisien refleksinya. Ya, refleksinya. Gitu. Koefisien refleksinya. Koefisien refleksi sangat bergantung pada apa? Ya, B per A kuadrat alias B per A bintang dikalikan B per A. Hati-hati sekali lagi, perkalian absolut ini, kuadrat ini tidak serta-merta perkalian biasa, tapi ada perkalian konjugatnya. Nah, B per A tadi, itu apa tadi? B per A tadi, mana tadi sih? Ini ya, B per A. Nah, ini, saya dapat ini nih. Ini ya, B per A itu ini. Nah, ini ya, kita ambil ini, B per A ini. Itu. Ya. Ini ya. Nah, itu. Ini ya. Nah, oke. Ini ya, ini aku hapus yang ini ya, A-nya tak pindah ke bawah lah ya. Ini. Artinya kalau B per A dikonjugatkan ya, yang ini akan menjadi di sini ya. Ini ya. Ini akan menjadi di sini. Nah, yang ini jadi sama dengan, kalau dikonjugatkan yang ada I jadi minus, yang ada min 2I jadi plus ya. Nah, terus yang I yang ini jadi plus juga. Nah, itu. Jadi kurung-kurung terus dikalikan dengan dirinya di sini. Nah, ini.
Nah, ini ya, ini ya. Nah, ya udah. Berarti kan ini kan perkalian biasa nih. Ya, ini enaknya perkalian konjugat tuh gitu. Jika langsung aja. Yang ini ya, ya udah kalikan aja. Berarti ini tak aku sediakan pembaginya dulu. Nah, ini min i kali i kan lenyap ya. Ini sin kuadrat 2LL plus L kuadrat min K kuadrat itu ini kalikan aja kuadratin. Eksponensialnya juga lenyap. Terus 2KL ini ya 2KL tadi. Bentar, ini tuh kurungnya sama siapa ya? Jadi bentar ya, bentar. Kurung ini sama siapa sih? Tadi kurungnya ada yang lupa tadi. Mana tadi? Ini ya. Kurungnya ini. Oh, si. Ini kurungnya ini melibatkan semua ya. Hati-hati ya. Nah, ini pentingnya hati-hati. Nah, soalnya kan 2KL-nya kan di luar itu. Kelupaan kurung tadi ya. Nah, ini ya. Itu. Ini kurung, kurung. Nah, kurung gitu. Terus, yang ini 2KL kuadratin ya. Jadi 4K kuadrat L kuadrat. Yang ini kosinus kuadrat 2LL. Ini jadinya plus ya ini K kuadrat plus L kuadrat ya per 2KL kuadrat ya sin kuadrat 2L L besar ya. Masukkan lagi ini. Berarti kan ini jadinya ya sin kuadrat 2L L besar L kuadrat min K kuadrat kuadrat ya. Nah, oke. Terus ini tak bagi lagi dengan yang tadi itu. Nah, ini tak bagi lagi dengan yang ini. Ini masuk ke sini ke dalam ya. Terus apa namanya? Terus nilai kosinus ini jadikan satu sin aja, satu min sin kuadrat 2L L besar. Nah, sehingga kalau kita hmm, masukkan di sini jadinya ini jadinya 4K kuadrat L kuadrat, satu min sin kuadrat 2L L besar. Terus 4 kuadrat, 4K kuadrat kali yang bawah dia habis ya, karena ini 2KL kalau dikuadratkan kan sama dengan 4K kuadrat L kuadrat, saling lenyap di sini. Maka kita punya di sini jadinya K kuadrat plus L kuadrat itu apa? Ya, itu sama dengan ya K pangkat 4 plus L pangkat 4 plus 2 L kuadrat K kuadrat sin kuadrat 2L L besar ya ini. Nah, itu. Ini kurang panjang ya. Ini kurang panjangnya ini. Nah, ini kurang panjang ini. Nah, ini ya. Ya, ini sin kuadrat 2L besar, ini L kuadrat min K kuadrat, kuadrat. Ini tak bagi dengan ini, ya. Ini ada yang lenyap ya. Ini nggak ada yang lenyap ya ini ya. Yang ini, oh nggak ada ya. Yang ini, um, sebentar. Ini min 4 sin kuadrat plus 2 ya. Jadi min 2. Nah, sekarang tapi yang ini ada yang ini ya. Ini 4K kuadrat L kuadrat gini deh. Tuliskan dulu ya. 4 kuadrat L kuadrat. Terus yang ini tak gabungkan ya. Yang ini ya K pangkat 4 plus L pangkat 4. Min 4 ditambahkan 2 jadikan min 2 K kuadrat L kuadrat sin kuadrat 2L L besar. Nah, ini sama dengan apa yang ini? Yang ini kan sama dengan K kuadrat min L kuadrat kuadratin ya gitu. Nah, oke ya. Nah, sekarang kedua ruas yang atas tak kalikan dengan 1 per sin kuadrat 2 LL L kuadrat min K kuadrat. Yang bawah juga sama, tak kalikan 1 per sin kuadrat 2 LL L kuadrat min K kuadrat ya. Berarti kita punya sekarang yang atas jadi 1 doang ya, yang atas jadi 1 doang. Nah, yang atas jadi 1 doang, yang ini kan juga jadi 1 ya. Ini sama ini dibagi ini kan semua habis ya. Itu tambahan 1 plus 4 K kuadrat L kuadrat ya dibagi dengan apa namanya? L kuadrat min K kuadrat sin kuadrat 2L L besar. Nah, ya.
Nah, bagian yang ini ya, apa namanya? Yang bagian yang ini kita perlu libatkan energinya. Ya, ini apa ini? Berarti kan 4K kuadrat L kuadrat per L kuadrat min K kuadrat. Itu kan sama dengan 4. Ya, kita tahu tadi K itu kan sama dengan akar 2ME per H bar ya. Sedangkan L itu kan akar 2ME ya plus V0 per H bar. Ya, sehingga kita punya ini 2ME per H bar kuadrat. Ini 2ME plus V0 per H bar. Kok H bar kuadrat toh? Ini H bar doang ya. Terus dibagi dengan apa tadi? Sabar ya. Nah, karena memang panjang guys. Nah, L kuadrat min K kuadrat. Berarti kan itu tadi 2ME plus V0 per H bar kuadrat min 2ME per V0 ya. Kok per V0 per H bar kuadrat. Nah, ini ini kan lenyap ya semua ya. Nah, sehingga kita punya sekarang kita punya ya. Kita punya di sini 4E ya, E plus V0 ya dibagi dengan apa? Dibagi dengan V0 kuadrat ya. Ya, kuadrat ya. Sebentar, ini per V0 ya, per V0 doang ya, per V0 doang. Nah, sebentar. Ini kan kuadrat ya, ini kan kuadrat. Berarti ini harus dibagi kuadrat juga ya. Ini kuadrat juga, biar nah ini kuadrat juga. Nah, ini tak bagi dengan ini kuadrat. Nah, gitu loh maksudku. Ya. Nah, sekarang yang ini kalau ini jadi kuadrat, ya, ini jadi kuadrat. Nah, berarti yang ini V0-nya juga kuadrat. Nah, sedemikian sehingga kita punya R itu sekarang ya 1 dibagi dengan 1 plus itu ya 4 E plus V0. Nah, dibagi dengan apa itu? Dibagi dengan V0 kuadrat sin kuadrat ya. Sin kuadrat apa? 2L per H bar ya. L kecilnya kan masukkan ini. L kecilnya apa itu? 2M ya. Itu 2M E plus V0 ya. Nah, itu per H bar. Nah, itu kan cocok sekarang. Ya, itu. Nah, ini adalah koefisien transmisinya ya. Ini koefisien transmisinya ya. Nah, sekarang kita apa namanya? Curiga di sini. Curiga, kita harus kurius ya. Kita harus selalu curiga dengan hasil yang kita punya. Apakah matematis kita betul? Ya, apakah matematis kita salah? Kita perlu cek di sini. Nah, kalau di sini kita lihat di sini. Ya, kalau di sini yang gelombang yang diteruskan itu adalah 40% ya, maka yang kembali pun harus 60% ya. Kan gelombang itu kan kekal intensitas apa namanya? Kuat medannya, energinya kekal. Nah, kalau gelombang yang ke kanan itu 50%, yang kembali pun harus 50%. Kalau yang ke kanan itu 70%, yang ke kiri 30%. Artinya apa? Ya, artinya total gelombang yang diteruskan ya dan gelombang yang ditransmisikan itu harus sama dengan 1 ya. Nah, apakah ini terpenuhi? Mari kita cek. Kalau kita T plus R itu sama dengan berapa itu ya. Nah, ya udah, kita tuh harus selalu curiga dengan hasil yang kita punya. Ya, nggak boleh kita selalu merasa yakin di sini. Nah, di sini, nah ini kontak kopas ya. Ini di sini tak jumlahkan dengan ya, tak jumlahkan dengan yang itu. Nah, ini ya, ini ya, ini tuh. Ya, kalau kita jumlahkan ya, kalau kita gabungkan nanti kan samakan menyebutnya, nanti akan menjadi panjang begini. Kalau ini tak panjang, pasti panjang ini. Nah, ini kita harus selalu curiga, nggak boleh kita prejudis gitu. Nah, kalau kita gabungkan, berarti yang ini jadinya ini ya, yang atas ini kan jadinya 1 plus apa itu ya, satu yang plus yang depan ini 4E plus V0 dibagi dengan V0 kuadrat sin kuadrat 2L per H bar akar
2M E plus V0. Nah, yang suku yang plus ini kan 1 plus yang bawah ini ya, plus V0 kuadrat per 4E E plus V0 ya, sin kuadrat 2 ya, sin kuadrat 2L per H bar ya, 2M E plus V0 ya. Nah, yang bawah ya jelas perkalian keduanya, perkalian antara ini dengan itu. Kalau kita kalikan ya ini ya, perkalian yang bawah ini ya, yang bawah ini kita kalikan aja yang ini. Nah, ini kita kalikan. Nah, ini ya, ini kita kalikan dengan yang itu. Nah, berarti kalau ini kita kalikan ya, nah, ini dengan yang ini kita kalikan ya. Ya, ini kita masukkan di sini. Ya, ini. Ya, ini kita pindahkan ya ke sini ya. Nah, kita cek ini. Kita harus curiga terus ya. Nah, dengan bukti yang kita dapatkan. Nah, yang atas itu kan jadinya 2 plus ya. 2 plus ya, 2 plus 2 plus iki ya. Nah, ini kita dapatkan di sini. Yang kedua, yang ini. Nah, enaknya tutor gini tuh apa namanya? Kita bisa kopas-kopas ya. Nah, kalau offline aku nggak bisa kopas-kopas ini. Berarti dibagi dengan ya, dibagi dengan yang bawah ini ya. Ini 1 kalikan 1 ya, 1 ya. Terus ini 1, terus 1 dikalikan yang depan ini, yang belakang ini kan jadinya 4E ini ya, 4E ini. Nah, ini. Ya, ini terus eh, terus yang ini kalikan itu ya sama dengan yang ini ya, sama dengan yang ini ya, sama dengan yang ini. Terus apalagi yang eh, yang belakang kalikannya depan ini kan saling seper ya, yang ini kalikan ini kan saling berbalik, ini coret-coret jadi plus 1 juga ya. Nah, akhirnya ini seharusnya sudah kelihatan kan dari sini kan ya, ini maka T plus R. Nah, kita lihat di sini ya, ini kita kok kita tuliskan semua lagi. Nah, bentar, sorry yang ini ya, kita tuliskan lagi ya, tak pindahkan ke sini ya. Yang ini jadinya kan 2L per H bar ya, ini 2L per H bar, ini 2L per H bar. Nah, itu ya. Nah, 1 tambah 1 kan 2 ya, 1 tambah 1 2 ya, yang ini kan sudah kelihatan ya, yang atas sama bawah kan sama ini ya, ini kan V0 kuadrat, berarti terbukti nih T plus R sama dengan 1 ya. Nah, kalau divisible itu kan artinya ya, koefisien transmisi plus refleksi sama dengan 1. Dan dia pembelajaran mengenai koefisien transmisi dan refleksi hanya ada pada kasus yang scattering state. Ya, scattering state itu keadaan yang terhambur di sini. Jadi kalau dia di E kurang dari V0, kita tidak bisa mempelajari scattering state. Apa namanya? Transmisi dan refleksi. Nah, ya, ini kan ada padatan di sini. Ini kan ada potensialnya. Nggak mungkin di sini kita mempelajari gelombang datang dan pergi dari sini. Nah, ya. Nah, berarti artinya gelombang terhambur dan gelombang yang dipantulkan atau transmisi dan refleksi kita hanya bisa pelajari untuk E lebih dari V0. Nah, next ya, kita akan pelajari untuk kasus yang potensial terowongan ya. Potensial tangga dan terowongan ya. Nah, kalian bisa ini ya, aplikasi, ingat sistem fisiknya apa kemarin kalau kita punya ini ya, sistem fisiknya yang realistis di sini ya. Sistem fisiknya adalah ya, sebentar aku ingat lagi, sistem fisik untuk yang ini itu adalah, oh nggak ada ya, yang ada itu cuma E kurang dari V0 ya, karena ini sudah terhambur ya, sorry nggak ada. Nah, atau kalau kalian menemukan sistem fisik yang relevan, kalian bisa usulkan di sini. Nah, gitu. Nah, next ya. Ya, kalau yang ini kasus yang finite square well potensial itu kan hanya untuk E kurang dari apa namanya, E lebih dari V0 scattering state. Kalau yang berikutnya, kasus yang berikutnya itu step potensial langkah ya, potensial
kotak ya, ini. Nah, kalau yang ini ya, ini punya V0. Nah, ini kita bisa pelajari dua hal ya, koefisien transmisi dan refleksi untuk E kurang dari V0, E lebih dari V0. Meskipun yang kurang dari V0 ini semua gelombangnya akan dipantulkan dan ada sedikit yang diteruskan ya. Yang menarik tetap di sini E lebih dari V0. Tapi yang benar-benar luar biasa itu potensial penghalang, potensial barrier. Nanti potensial barrier itu gini ya, dibalik sekarang sumurnya. Di sini di E ini dari min L sampai L, ini di E kurang dari V0 dan maupun E lebih dari V0. Itu kedua-duanya ada koefisien transmisi dan refleksinya ya. Nah, kenapa ada koefisien transmisi dan refleksi di dua-duanya? Karena di dua keadaan, di sini dan di sini, kedua-duanya itu berada pada keadaan scattering state di sini. Ya, ini kan scattering di sini. Tidak terikat gelombangnya, tidak bound state dia, ya. Nah, nanti di sini secara kuantum, kalau dia gelombangnya nembus di sini, secara klasik dia pasti akan mantul di sini. Nah, tapi yang secara kuantum yang keren, gelombang itu bisa menembus dan bisa tembus di sini. Itu kan sangat-sangat bersifat hantu ya. Ya, ada di sini tiba-tiba muncul di sini. Ya, itu bisa dijawab secara kuantum. Nah, untuk sementara kita sampai di sini dulu. Oke. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan.